semuanya, kenalin aku Intan Betania Simanjuntak. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku akan ngebahas sebuah materi tentang bagaimana cara membuat database siswa. Apalagi kalau mau ngebuat database satu angkatan atau satu sekolah atau bahkan satu kelas gitu ya. Oke, jadi sebelum mulai jangan lupa juga klik tombol like. Jangan lupa di komen dan di share juga ke teman-temannya, serta jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, jadi berlama-lama lagi kita langsung mulai aja. Buka Excel, dan di sini aku mau ngelanjutin sheet dari materi yang sebelumnya. Kita tambah sheet. Aku mau kasih nama database siswa. Dan di sini kira-kira aku mau nulis dari kolom D, database siswa. Lalu di bawahnya nama sekolah, di satu Batam, dan di bawahnya kita bisa bikin alamat sekolahnya ya teman-teman. Setelah itu di sini aku mau nyisipin logo sekolah. Kalau mau nyisipin gambar itu kita masuk ke insert, illustration, pictures, this device. Kalau emang mau ambil dari device. Lalu ini dikecilin aja, mau di 3 ini. Dan di sini aku mau merge and center, Alt HMC, format painter, ini juga. Nah, kemudian yang ini aku mau tebelin, lalu size-nya 14. Nah, oke. Ini agak dikecilkan lagi aja ya guys. Oke, kita langsung mulai buat daftarnya aja langsung ya, buat tabelnya aja. Tentu pertama itu nomor, kita mulai dari headernya dulu. Nama siswa, kemudian ada NIS, lalu ada gender, kemudian jurusan, karena ini SMK ya teman-teman, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan kemudian yang terakhir nomor HP. Nah, inilah gambaran tabel untuk database. Nah, kayak di sini untuk nomor saya mau pakai formula dari yang biasanya udah kita buat dari video-video sebelumnya juga. Kemudian row, kemudian minus, row lagi, buka kolom. Ini. Oh ya, jangan lupa dikunci ya guys. Maka F4, enter. Di sini saya hanya mau membuat 20 siswa aja, atau 30 deh. Nah, ini untuk nomor bisa kita kecilin aja ya. Nama siswa ini kalian terserah mau bikin siapa. Dan ini kalau misalnya emang gak mau capek, bisa juga cari di Google sebagai bahan ajaran aja. Kalau misalnya mau ditiru, Aulia, misal di sini lalu Karisa, Carina, Della,
sorry. Lalu Dian, kemudian Evelyn, kemudian Fadil, Vian, kemudian Gerald, Glenn, kemudian Inazwa, Intan, lalu misalnya Iqbal, Jessica, Kayla, Misal, kemudian Mia, Muhammad Rifki, kemudian Nabila, kemudian lagi Naira, Naisila, Putri, Ragil, kemudian Raymond, lalu Salma, Salwa, Vivi, Zahra. Oke, jadi ini aja. Saya nggak mau buat yang panjang-panjang karena biar nggak ribet juga. Kita panjangin. Nah, list ini juga terserah ya mau bikin apa. Nih, misalnya di sini saya mau buat 9210 9211 9212 9213. Ini bisa kita select aja, lalu kita tarik ke bawah supaya dia berurutan. Nah, ini juga terserah aja guys. Nah, untuk gender, jurusan, gender serta jurusan ini agak spesial ya teman-teman. Jadi di sini saya mau buat tabel ininya dulu. Tabel sumbernya gitu ya. Gender itu ada laki-laki, perempuan, ini saya mau kasih border dulu. Untuk di tabel ini juga saya mau kasih border Alt HBA. Lalu untuk headernya saya mau kasih warna kuning aja. Kemudian juga saya mau buat tabel sumber untuk jurusan. Jurusan itu ada TKJ, TEI, TLS, TPM, TOI, TMK. Ini kita kasih border.
Oke. Jadi untuk gender ini semuanya itu kita pakai, sorry ini agak nge-lag. Nah, untuk gender ini kita pakai format up down ya, teman-teman. Supaya kita tidak ngetik. Nah, untuk up down itu kita select dulu. Range-nya dari 1 sampai 30 ini, kemudian ke data, lalu ke data tools, data validation. Nah, untuk di sini kita bikin list dan sumbernya itu dari sini. Lalu oke. Nah, jadi kita bisa pilih di sini ya. Jadi misalnya Anggun perempuan, Ataya perempuan, Aulia perempuan, Karisa perempuan, Karina perempuan, Della perempuan, Dian laki-laki, Evelyn perempuan, Fadil laki-laki, Pian laki-laki, Gera laki-laki, Glenn laki-laki, Inazua perempuan, Intan perempuan, Iqbal laki-laki, Jessica perempuan, Kayla perempuan, Michelle perempuan, Mia perempuan, Muhammad Rifki laki-laki, Nabila perempuan, Naira perempuan, Naisila perempuan, Putri perempuan, Ragil laki-laki, Raymond laki-laki, Salma perempuan, Salwa perempuan, Vivi perempuan, dan Zahra perempuan. Ini saya membesarkan ukuran selnya. Dan juga untuk jurusan begitu, kita select dulu datanya. Select dulu yang kosong ini. Kemudian ke data, lalu ke data tools, pilih yang ini. Dan untuk di allow itu kita pilih yang list dan sort sumbernya itu dari sini ya guys, dari sumber data yang kita buat, sumber tabel maksudnya. Nah, ini juga kita akan pilih sendiri, misalnya TEI, TKJ. Oh ya, semua ini by the way hanya perumpamaan aja ya guys, hanya sebagai bahan contoh atau bahan ajar. Evelyn misal jurusannya TLS, Fadil TPM, Pian TPM, Gerald TEI, Glenn TKJ, Inazwa TMK, TPM, TEI misalnya, lalu ini misalnya otomasi TMK, dan nah untuk tempat lahir ini di sini saya mau bikin terserah aja ya guys, suka-suka saya. Saya Bandung, Semarang, Batam, Tanjung Pinang, di Jakarta Utara misalnya. Misalnya ini di Malang, di Lampung, Batam, kemudian misalnya lagi di
Medan di Padang, misalnya daerah Padang. Kemudian Gerald misalnya di Belitung, misalnya ini di kemudian di Padang, kami mau pergi Sidempuan. Lalu ini misalnya di Aceh, misalnya di Palu, Pontianak, Banjarmasin, lalu misalnya lagi Bangka, lalu misalnya lagi di Pulau Samosir, lalu misalnya lagi di Pematang Siantar, di Sabang, kemudian misalnya lagi di Flores ya. Pontianak, lalu misalnya lagi di Batam, misalnya lagi di Bandung, misalnya lagi di Lombok, Lampung, dan lagi di Malang. Nah, oke, untuk tanggal lahir ini saya mau besarkan lagi ukurannya. Untuk tanggal lahir ini kita bisa pakai misalnya tanggal 1 bulan 2 2008. Ini tanggal 2 bulan 2 2008, tanggal 3 bulan 3 2008. Ini permisalan aja ya guys, ini nggak bener-beneran. Lalu ini bisa diselect lalu ditarik ke bawah aja supaya lebih cepat. Sorry, kayaknya kita perlu 4 bulan 3 2008. Nah, untuk nomor HP ini juga saya di sini mau buat terserah aja ya, 08 21 27 4888. Oh ya, tujuannya saya bikin tanda petik 1 di awal, di atas ini, di awal itu supaya angka nolnya tidak hilang gitu ya. Nah, kalau misalnya gini kan dia hilang nih. Kalau saya tambahin tanda petik 1 lalu 0, maka dia seperti ini guys. Kemudian 08 77 3 lalu tanda petik 1 0
08 13 64 44 36 57 misalnya. Lalu tanda petik 1 08 19 misalnya lagi 08 97 24 9 79 06 8 78. Lalu ini bisa ditarik aja ke bawah, kemudian diseret aja supaya cepat aja ya guys. Nah oke, jadi untuk data ini kita bisa pindahkan dulu, kita potong, pindahkan ke sini. Dan di sini saya membuat tabel baru, database siswa. Ini sebagai inilah bagian inti daripada materi ini. Nama, misalnya ini nama siswa. Kita sesuaikan dengan header tabel yang ada di sini ya guys. Nama siswa, kemudian NIS, kemudian gender, kemudian jurusan, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nomor HP. Kemudian ini saya mau bikin supaya lebih rapi. Saya mau rapikan dulu sebentar. Oke, nah jadi di semuanya ini untuk nama ini, di nama itu kita bisa pakai formula up down gitu ya. Jadi kita klik dulu selnya, lalu data tools, kemudian allow ini pilih list, source-nya itu kita pilih nama ini. Kita pilih, kita select datanya, kemudian klik menu ini, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah bisa memilih nama-namanya apa saja ya. Kemudian untuk NIS. NIS di sinilah kita menggunakan rumus dari materi sebelumnya yaitu VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Oh, misalnya kita pilih dulu namanya nih. Misal kita pilih nama yang paling atas saja, Anggun. Kemudian ini sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, lookup value itu dari nama ini. Kemudian koma, tabel array itu dari tabel sini. Itu kita selectnya dari ujung pojok sini, dari nama siswa sampai ke ujung nomor HP. Nomor HP di sel H35 ya. Kemudian kita kunci dengan F4. Kolom index nom. Nah, di sini dari tabel yang udah kita select, dari tabel array-nya yang udah kita select, NIS itu di kolom keberapa? Nah, ini NIS itu di kolom kedua kan dari tabel yang kita select. Jadi klik 2. Kemudian range lookup-nya kita pilih false. Karena apa? Karena datanya nanti akan berubah-ubah. Nah, di nama siswa ini kan dia bergantungan dari nama siswa. Kemudian untuk gender juga begitu. Kita pakai rumus VLOOKUP, buka kurung, lookup value itu dari nama, tabel array dari tabel yang ini. Kemudian kita kunci dengan F4. Kolom index nom, gender itu ada di kolom ketiga di tabel yang kita blok. Jadi 3. Range lookup-nya sama kayak yang di NIS tadi, yaitu false. Enter. Untuk jurusan juga begitu. Ini kita bisa copy aja ya teman-teman, supaya lebih menghemat waktu. Ini kita ganti kolomnya jadi kolom keempat.
Lalu ini juga bisa kita copy aja. Ini kita ganti kolomnya jadi kolom kelima. Bentar. Ini juga bisa kita copy aja. Kita ganti jadi kolom ke-6. Nomor HP juga kita copy aja dan kita ganti jadi kolom ke-7. Bentar. Nah, untuk data ini bisa kita senterkan aja supaya terlihat rapi. Nah, jadi di tanggal lahir ini, kenapa dia tidak sesuai? Ini kita perlu mengubahnya jadi short date. Nah, jadi bisa kita samakan dulu ya guys datanya. Untuk nama Anggun, NIS-nya 9210 benar, gender perempuan benar, jurusan TI benar, tempat lahir di Bandung benar, tanggal lahir 1/2/2028, 2008 maksudnya. Nomor HP 0821597488 ada benar. Gimana kalau misalnya kita ganti lagi? Nah, datanya akan berubah lagi guys dengan data yang ada pada tabel ini. Ataya 9211 perempuan TI Semarang 22/2008 877 5689 9067. Jadi ini sudah benar ya guys. Nah, di sini saya mau mempercantik datanya bagaimana? Itu dengan mewarnai selang-seling. Saya mau kasih warna yang lebih mudah dari headernya. Ini di format painter kan. Lalu select tabelnya. Jadi deh, lalu untuk di database juga saya mau buat begitu. Format painter, lalu ke sini. Untuk gender juga, jurusan juga. Oke, selesai sudah materi untuk pembahasan database siswa ini. Jadi kira-kira beginilah staff di kesiswaan mengurusi data-data kita di siswa sekolah ini ya guys. Oke, jadi ini itu aja pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Dan juga terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Jangan lupa di like, share, komen, serta subscribe ya. Jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi. Oke, jadi itu aja. Terima kasih.